Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar abis-abisan rahasia di balik tim-tim juara. Materinya langsung dari bab 4 buku PJOK kita. Kamu penasaran gak sih apa yang bikin sebuah tim, entah itu tim olahraga atau kelompok belajarmu, bisa jadi pemenang? Nah, yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak kamu ngerasa kayak gini? Udah lari-larian di lapangan, udah usaha mati-matian, tapi kok rasanya kayak berjuang sendirian? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas kenapa itu bisa terjadi. Dan yang paling penting, gimana cara mengubahnya biar tim jadi solid. Oke, ini dia 5 kunci yang bakal kita pelajari. Pertama, rahasia tim yang kompak. Kedua, gimana caranya main bareng, bukan sendiri-sendiri. Ketiga, cara cerdas mengalahkan lawan. Keempat, kita bakal lihat kalau setiap orang punya peran penting. Dan terakhir, gimana caranya kuasai emosi buat kuasai permainan. Udah siap? Ayo kita mulai dari yang pertama. Oke, rahasia pertama dan paling dasar adalah kohesi. Apa tuh kohesi? Gampangnya, ini tuh semacam lem super yang bikin semua anggota tim nempel jadi satu kesatuan yang kuat. Bukan cuma sekedar kumpul bareng loh. Jadi, yang dimaksud kohesi tim itu adalah saat semua anggotanya ngerasa saling terikat, bersatu, dan punya komunikasi yang lancar buat ngejar satu tujuan yang sama. Kalau tim kamu udah solid kayak gini, tantangan seberat apapun pasti bakal terasa lebih ringan buat dihadapi bareng-bareng. Nah, pepatah ini keren banget kan? Ada di buku kita juga. Maksudnya tuh gini, setiap individu yang hebat bakal bikin timnya jadi kuat. Sebaliknya, tim yang kuat bakal melindungi dan mendukung setiap individu di dalamnya. Jadi, kita semua saling membutuhkan. Tahu nggak? Ternyata sebuah tim itu punya siklus hidupnya sendiri loh. Ada 4 tahap. Mulai dari forming atau kenalan, terus storming pas mulai ada konflik-konflik kecil, lanjut ke norming di mana semua sepakat bikin aturan main, sampai akhirnya bisa performing atau tampil maksimal bareng-bareng. Coba tebak, tim kamu sekarang ada di tahap mana nih? Tapi hati-hati ya, ada satu jebakan nih namanya social loafing atau kemalasan sosial. Ini tuh kondisi di mana ada anggota tim yang kerjanya jadi kurang maksimal karena ngerasa nebeng aja sama usaha teman-teman. Nah, kunci buat menghindarinya, pastiin setiap orang punya peran dan tanggung jawab yang jelas. Oke, kalau tadi kohesi itu lemnya, sekarang kita bahas aksi nyatanya, yaitu kerjasama. Gimana sih cara main bareng yang bener-bener efektif dan bukan cuma sekedar formalitas? Jadi gini, kerjasama itu bukan cuma soal ada di lapangan yang sama, tapi ini tentang menggabungkan semua kehebatan kita masing-masing untuk satu tujuan. Si jago lari, si jago ngoper, si jago mikir strategi, semuanya bersatu padu buat menang. Nah, tim yang kompak dan bisa kerjasama itu butuh otak biar bisa menang. Disinilah peran taktik dan strategi jadi penting banget. Eits, keduanya beda loh, jangan sampai ketuker ya. Biar gampang, bayangin deh, strategi itu adalah peta besar menuju kemenangan, rencana utamanya. Sementara itu, taktik adalah gerakan-gerakan cerdas dan spesifik di lapangan buat ngejalanin strategi itu. Ibaratnya, taktik itu kayak nemuin jalan pintas di peta yang udah kita punya. Contohnya gini, dalam volley kita sengaja ngarahin servis ke pemain lawan yang kita tahu penerimaannya kurang bagus. Nah, itu taktik. Sebuah keputusan kecil dan cerdas yang bisa langsung ngubah jalannya permainan dan pastinya mendukung strategi besar tim kita. Kemenangan sebuah tim itu nggak cuma ditentukan sama pemain di lapangan loh. Ada banyak pahlawan di belakang layar yang perannya itu krusial banget, alias penting pakai banget. Yuk, kita kenalan sama para pahlawan tim. Pertama, ada kapten. Dia ini pemimpin di lapangan, jembatan komunikasi tim, dan yang paling penting, dia yang jaga semangat tim tetap menyala. Lalu, ada sang arsitek kemenangan, yaitu pelatih. Dia yang merancang semua strategi jitu, melatih kemampuan kita sampai jago, dan selalu jadi sumber motivasi. Jangan lupain juga wasit, peran mereka ini super penting buat mastiin permainan berjalan adil dan sportif buat semua pihak. Tanpa mereka, permainan bisa kacau. Dan di balik layar, ada administrator yang sibuk ngurusin semua logistik, dari jadwal, seragam, sampai akomodasi. Berkat mereka, para pemain bisa fokus 100% ke permainan. Ingat ya, setiap peran ini sama pentingnya. Oke, bagian terakhir, tapi bisa jadi yang paling menentukan. Kita akan balas kekuatan tak terlihat yang bisa jadi teman atau malah musuh terbesar kita di lapangan, yaitu emosi. Coba bayangin, pas kamu ngerasa senang, bangga, dan percaya diri, itu rasanya kayak dapat power up di game. Fokus kamu jadi lebih tajam, energi kamu meningkat, dan kamu bisa main di level terbaikmu.
Nah, sebaliknya, pas kamu lagi marah, cemas, atau kecewa, konsentrasi bisa langsung buyar. Kamu jadi gampang banget bikin kesalahan. Inilah kenapa mengelola emosi itu sama pentingnya dengan melatih fisik. Terus, gimana cara ngelola emosi? Kuncinya adalah empati. Empati itu kemampuan super buat merasakan apa yang teman satu tim kamu rasakan. Jadi pas ada teman yang bikin salah, tim yang punya empati bakal ngasih dukungan bukan malah nyalain. Inilah yang mengubah sekelompok pemain menjadi sebuah keluarga. Oke, kita udah sampai di akhir pembahasan nih. Biar makin nempel di kepala, ayo kita rangkum semua poin penting yang udah kita pelajari, jadi rangkuman super yang gampang diingat. Ini dia 5 kuncinya. 1. Bangun kekompakan tim. 2. Bekerja samalah dengan baik. 3. Main pakai otak dengan strategi dan taktik. 4. Hargai semua peran dalam tim, gak ada yang gak penting. Dan 5. Jadilah tuan atas emosimu sendiri. Ingat 5 hal ini, dan kamu siap membangun tim juara versimu sendiri. Jadi, setelah kita bahas semua ini, coba deh kamu pikirin. Satu hal aja. Satu hal kecil yang bisa kamu mulai lakukan untuk membuat tim kamu, entah itu tim olahraga, tim belajar, atau tim apapun, jadi lebih baik lagi. Mulai dari dirimu sendiri, dan mulainya dari sekarang. Terima kasih banyak sudah menyimak.